Kita ke informasi lainnya, Saudara. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dihadirkan di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 secara virtual. Juliari Batubara dihadirkan jaksa untuk 2 terdakwa, yaitu Direktur Utama 3 Pilar Agro Utama, Ardian Iskandar, dan pengusaha Hari Sidabuke. Selain Juliari, Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza Kemensos, Victorius Saud Hamonangan Siahaan, juga bersaksi dalam sidang. Maret 2020 lalu, Saudara, ia mengaku diminta membantu proses pengadaan bansos COVID-19 sebanyak 5 hingga 7 perusahaan. Proses dan saya lakukan ada sekitar 5 sampai 7 perusahaan saya proses. Ada pun kegiatan proses saya 5-7 perusahaan apa aja? Seingat saya itu TGP pertama. Apa itu TGP itu? Singkatannya apa? Jadi singkatan saudara kurang paham? Iya, tapi pada saat itu kami tahu namanya TGP, Pertani, kemudian yang jatuh PPI, ya PPI sama Food Station. Sementara mantan Mensos Juliari Batubara akan bersaksi secara virtual. Dalam kasus ini, status Juliari kini masih tersangka dan masih dalam pemeriksaan penyidik KPK. Dari penangkapan KPK disita uang tunai sejumlah 14,5 miliar rupiah yang diduga sebagai suap untuk Juliari. Informasi selengkapnya dari sidang kasus suap bansos COVID-19, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eri Cesaria. Eri, apakah Juliari sudah mulai bersaksi di persidangan dan apa saja kesaksiannya yang menarik? Apakah sudah dimulai bahkan sidangnya? Ya, selamat petang, Friska dan juga saudara. Persidangan yang dimulai sejak pukul 11 siang tadi, saat ini pada pukul 16:15 yang lalu, ini sudah selesai dilaksanakan untuk 2 orang saksi, yakni diantaranya adalah ajudan dari Juliari Batubara, yakni adalah Eko Budi Santoso, dan juga pejabat pembuat komitmen reguler Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang saat ini pun juga menjabat sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza Kemensos, yakni adalah Victorius Saud Hamonangan Siahaan. Sementara untuk kesaksian terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ini baru akan mulai setelah skor selesai atau 15 menit dari sekarang, yang artinya baru akan dimulai pemeriksaan kesaksian terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini pada pukul 16:30 atau 4:30 nanti. Adapun memang kesaksian dari ketiga orang ini akan digali oleh majelis hakim yang juga dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari KPK terkait dengan terdakwa yang juga merupakan pihak penyuap, yakni adalah Presiden Direktur dari PT 3 Pilar Argo, yakni adalah Hari Sidabuke, dan juga pengusaha Ardian Iskandar Mananaja. Tadi saat dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi sebelumnya, yang yaitu adalah pihak dari Kemensos, Victorius, dan juga ajudan dari Juliari Batubara, yakni adalah Eko Budi Santoso. Keduanya ini dimintai keterangan terkait dengan penyeleksian perusahaan-perusahaan yang kemudian dipilih oleh Kementerian Sosial dalam proses penyediaan bantuan sosial dalam rangka dalam rangka pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun lalu ataupun di tahun 2020. Dalam kesaksiannya tadi dikatakan oleh pejabat pembuat komitmen Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza Kemensos, yakni Victorius Saud Hamonangan Siahaan, dirinya menyatakan bahwa ada sekitar 40 orang yang diminta oleh Menteri Sosial untuk melakukan verifikasi logistik kepada sejumlah perusahaan-perusahaan yang kemudian dipilih oleh Kementerian Sosial untuk melakukan penyediaan terhadap bantuan sosial tersebut. Sementara hal tersebut pun juga diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh ajudan dari Menteri Sosial, yakni adalah Eko Budi Santoso, yang dirinya pun juga menyampaikan bahwa hampir setiap bulannya dirinya diminta untuk melakukan peninjauan kepada PT-PT yang berbeda-beda dalam rangka pemilihan vendor-vendor untuk penyediaan bantuan sosial dalam masa pandemi COVID-19. Terkait dengan 2 orang terdakwa, yakni
adalah Harifan Sidabuke dan juga Ardian Iskandar. Keduanya ini didakwa telah menyuap jual-beli batubara dengan total nilai sebesar 3,2 miliar rupiah untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bansos ataupun vendor di Kementerian Sosial. Harifan Sidabuke sendiri ini diduga menyuap Menteri Sosial senilai 1,28 miliar rupiah. Sementara Ardian Iskandar Manadaca ini pun juga diduga menyuap dengan total nilai 1,95 miliar rupiah. Harifan Sidabuke ini mendapatkan proyek pengadaan bantuan sosial berupa paket bantuan sosial senilai sebanyak 1,5 juta paket melalui PT Pertani Persero dan juga PT Mandala Hamonangan Sude, yang dimanapun juga tadi dua perusahaan tersebut juga didalami kembali oleh pihak dari Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim kepada kedua orang saksi yang sudah melakukan ataupun menyampaikan pernyataannya. Sementara Harifan Sidabuke juga ini mendapatkan setidaknya 10 kali jatah paket bansos dari 12 jatah yang disediakan oleh pihak pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 khususnya di area Jabodetabek. Sementara untuk terdakwa Ardian Iskandar Manadaca diduga menyuap Juliari Peter Batubara agar perusahaannya dipilih menjadi salah satu vendor untuk mengerjakan paket bansos. Dan kemungkinan memang ini sudah menunjukkan pukul 16:22. Majelis Hakim, lalu kemudian Jaksa Penuntut Umum dan juga pihak dari kuasa hukum mulai bersiap-siap untuk menghadirkan Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial, yang nanti dalam persidangan ini kesaksian Juliari P. Batubara akan dihadirkan melalui virtual, yakni dengan menggunakan aplikasi Zoom, dan kita akan sama-sama mendengar kembali, Friska, apa kesaksian yang nantinya akan disampaikan oleh Juliari Peter Batubara terkait dengan dugaan korupsi ke penyediaan bantuan sosial dalam masa pandemi COVID-19. Friska. Kasus suap bansos COVID ini dalam sidangnya akan segera menghadirkan mantan Mensos Juliari Batubara. Di sana kita tunggu apa saja keterangan yang akan diberikan. Terima kasih Eri Cesaria atas laporan Anda.